Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Punggola dari mahasiswa Mercubuana. Kali ini saya akan membahas tentang aturan DH, yaitu DH Rule, Dynamic Heisenberg, dan penggunaannya. Di sini saya akan membuat sebuah robot 3 DOF dengan posisi seperti ini. Kita pertama kali harus menganalisa robot ini. Ini kita tentukan terlebih dahulu sudut X, Y, dan Z-nya. Untuk sudut X, itu syaratnya adalah harus tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi ketika saya menentukan sumbu Y pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu sebelumnya. Jadi dari setiap join motor yang digunakan, kita harus menentukan sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu poros perputaran dari motor itu. Dia akan menciptakan rotasi, intinya di situ. Saya bisa mengibaratkan sumbu Y itu seperti ini untuk motor kedua, begitu juga untuk motor yang ketiga. Oke. Sekarang kita tentukan sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang tegak lurus dengan Z, dimana dia lebih kita arahkan dengan arah lengan, jadi tegak lurus dan arahnya sesuai dengan lengan untuk mempermudah kita dalam menganalisa. Ini adalah X0, ini X1, dan ini X2. Oke, setelah itu dengan aturan tangan kanan kita bisa menentukan Y. Jadi dari tangan kanan, misal ini saya menggambarkan tangan kanan, ini adalah jempolnya, sedangkan 4 jari lainnya menunjuk ke arah sini. Ini jempolnya, maaf, ini tangan kanan. Jadi yang menuju ke sana adalah X, yang ke atas adalah Z, dan yang ke arah kita adalah Y. Oke. Jadi kalau kita menggunakan aturan tangan kanan seperti ini, maka sumbu Z, Y-nya adalah menuju ke dalam, seperti ini. Sedangkan ketika Z-nya ke sini dan X-nya ke kanan, kita gunakan aturan tangan kanan, Z mengarah ke jempol kita ke arah kita dan telunjuk menuju ke kanan, maka Y-nya akan ke arah atas. Jadi kita buat Y ini ke arah atas. Seperti ini. Untuk join ketiga, karena ini bentuknya ada sama, maka kita asumsikan ini sama, itu Y-nya ke arah atas. Setelah kita dapatkan X, Y, Z masing-masing dari join, ini adalah N vektor. Kita akan menggunakan N vektor ini di titik ini. Kita juga akan menganalisa titik ini juga. Jadi kita tentukan nilai di titik ini X, Y, Z-nya sama. Yaitu Z ke arah sini, sumbu Y ke atas, dan sumbu X terakhir atau X3 ke kanan. Oke. Ya. Di sini terdapat jarak. Jarak ini
kita asumsikan dengan nama D, karena definisi dari D sendiri adalah pusat jarak pusat dari frame sebelum dan frame saat ini dengan parameter arah dengan memperhatikan dengan memperhatikan X pada saat ini. Jadi dengan memperhatikan ya, di sini kita akan memberikan nama D untuk arah ini. Di sini dari sini sampai ke sini itu D, karena D adalah merupakan jarak center dari frame sebelum, ini frame sebelum, ini frame saat ini. Jadi untuk membanding kita asumsikan ini frame sebelum, ini frame saat ini. Jika hubungan antara frame 1 dan frame 2, maka ini frame sebelum, ini frame saat ini. Jarak antar titik pusat dengan parameter memperhatikan posisi Z-1. Jadi Z-1 adalah ini, Z sebelum. Jadi kita lihat jarak antar titik pusat berdasarkan posisi Z1. Jadi ini adalah D. Sedangkan untuk D di sini, karena Z-nya searah, maka ini Z0, ini Z1. Z1 ini kita memperhatikan dengan Z-1. Jadi dari perpindahan titik ke sini sampai titik sini itu sama dengan 0, karena kita melihatnya dari sumbu Z-1. Kita dasarkan pada sumbu Z-1. Sedangkan definisi dari R sendiri atau A, kita bisa memanggilnya L atau R atau A, terserah. Ya, kita sebut saja ini adalah R atau lengan dengan panjang misal A. Jadi misal di sini adalah misal kita buat ini adalah R1. Sedangkan di sini adalah R2. Oke. Setelah itu kita sudah membuat sudut-sudutnya sudah dibuat. Ya, theta, definisi dari theta sendiri adalah perputaran dari aktuator. Jadi kalau ini yang bawah ini kita bisa asumsikan dengan clockwise. Oke. Nice. Kalau yang sini dia berputar ke sini. Untuk yang sini juga sama, berputar. Oke. Setelah diketahui ini X0, X0, Y0, Z0. Kemudian di sini adalah X1, Y1, dan Z1. Ini Y2, Z2, dan X2. Ini X3, ini Y3, dan ini Z3. Oke, dari sini kita bisa mencari tabel DH. Di sini ada 3 join dengan tambahan satu ujung lengan n efektornya. Di alfa sendiri di sini alfa definisinya adalah perputaran
X-1 untuk X-1, misal frame 0 dan frame 1 ini, X-1 nya adalah ini, X-1 nya ada ini, dan terhadap X dengan Z-1 sebagai acuan. Jadi Z-1 adalah ini, jadi perputaran satu sumbu, perputaran antara ini harus match dengan ini. Karena ini dan ini sudah match, maka theta satunya adalah maka theta satunya adalah theta 1. Di sini theta 1. Kita tuliskan theta 1. Theta 1. Oke. Sekarang kita lihat frame ke-1 dan ke-2, ini frame sebelum dan ini frame sesudahnya. Kita lihat sumbu X-1 terhadap X, berarti X-1 nya adalah X1, sedangkan X sekarang adalah X2, jadi ini harus match dengan ini terhadap posisi Z-1. Z-1 nya adalah Z1. Jadi sama seperti tadi, ini dengan ini kan sudah sejajar nih, berarti theta satunya adalah theta satunya adalah ini, kita sebut dengan theta 0, theta 1, theta 2, copy dulu, theta 2, ini theta 1. Theta perputaran motor. Oke. Theta 3 dan theta 3 ini sama tadi, membandingkan dengan X-1 dengan X terhadap Z-1. Jadi dari Z-1 sendiri, rotasi antara X dengan X, X-1 dengan X adalah membentuk sudut theta 2. Jadi kita theta 3. Kita beri nama theta 3 di sini. Terus setelah itu kita dapat memasukkan di sini. Jadi tadi hubungan antara frame ini dengan frame ini adalah theta 2. Jadi kita paste di sini theta 2. Theta 2. Dan di sini adalah theta 3. Oke, sekarang kita menuju ke alpha. Alpha, definisi alpha adalah perputaran Z-1 terhadap Z dengan pada perputaran Z-1 terhadap Z, Z-1 terhadap Z dengan X sebagai acuan untuk CW atau CCW-nya, untuk sudut positif atau negatifnya. Jadi Z-1 ini dengan Z pada frame 0 dan frame 1 ini, kita perputaran sudutnya itu berapa dengan memperhatikan posisi dari X. Jadi ini X0, ini X, berarti posisi ini kita melihat dari sudut pandang di sini, perputaran dari Z0 ke Z1, berarti dia berputar berlawanan arah jarum dia berputar searah jarum jam, jadi 90 derajat. Nah, sekarang kita analisa yang perputaran Z-1 dengan Z terhadap posisi X terhadap X2 ini berarti. Jadi posisi ini terhadap ini
jika kita lihat dari sini, dia tidak membentuk sudut, atau alias dia tidak membentuk sudut ketika kita bersudut pada sini. Jadi nilai dari alfa 2 adalah 0. Sedangkan alfa 3 yaitu Z2 dan Z3, kita lihat ini sama. Jadi ketika kita lihat dari X3, maka posisi Z2 dan Z3 ini adalah tidak membentuk sudut. Jadi kita tuliskan lagi. Sekarang adalah R. R sendiri adalah definisi dari jarak center antara frame min 1 dengan frame saat ini pada X sebagai acuan. Berarti frame 1, frame 0 pada X sebagai acuan. X saat ini adalah X1. Jadi maksudnya perpindahan titik pusat terhadap posisi X min 1. Jadi ketika sepanjang X1 arah ke kanan, apakah terjadi perubahan dari pusat ini ke pusat ini? Jika tidak ada, berarti nilainya adalah 0. Jadi nilai R1 ini adalah 0. Sedangkan untuk R2 frame sebelum dan frame sesudah untuk kedua frame ini, maka dilihat dari acuan posisi X, berarti posisi X2, kita sudut pandang dari X2, apakah ada perpindahan dari titik ini ke titik ini? Ternyata ada perpindahan, yaitu sebesar R1. Jadi di sini adalah R1. Untuk posisi ini juga sama. Jadi kita lihat dari X3, posisi titik ke titik ini apakah ada perpindahan, yaitu R2. Sekarang posisi D. Definisi dari posisi D adalah jarak antar center frame min 1 dengan jarak frame 1 terhadap sumbu Z min 1. Jadi tadi karena sumbu X, sekarang sumbu Z min 1. Titik ini dengan titik ini terhadap Z min 1. Berarti Z min 1 ini lurus ke atas. Apakah ada yang membentuk dari titik ke titik ini membentuk jarak? Maka jaraknya adalah D. Maka di sini adalah D. Sekarang kita lihat antara titik sini, frame 0 dengan frame 1, antara dengan acuan Z min 1 sebagai acuan. Jadi di sepanjang Z min 1, di sepanjang Z min 1 ke sana, apakah adakah dua titik yang saling membentuk jarak? Ternyata titiknya di sini dan di sini. Jadi mereka tidak bertemu. Jadi jarak mereka adalah 0. Karena kita sudut pandangnya adalah di Z min 1. Begitu pula dengan posisi titik pusat ini dengan N vektor. Kita lihat dari Z min 1, dari sepanjang ini tidak ada perubahan, maka dia termasuk 0 karena tidak ada perubahan di sepanjang Z2. Kita buat ini 0 dan bawah juga 0. Ini 0. Oke. Dari grafik ini maka diciptakanlah DH parameter yang bisa diambil dari adalah ini. Oke. Baik, sekarang kita akan mencoba memasukkan nilai dari D, R1 dan R2. Di sini nilai D kita ubah menjadi semisal 10, R1 R2 juga 10. Jadi ketiganya kita ganti 10 cm.